Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran SolidWorks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada di depan. Terlebih dahulu kita klik new, kemudian kita klik part, kemudian kita OK-kan. Pada latihan kali ini kita masih menggunakan top plane sebagai dasar kita membuat gambar ini sendiri, yang mana pada bagian ini kita akan membuat di sisi bagian bawah terlebih dahulu. Kita klik top plane, kemudian kita scan. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik center rectangular, di mana di sini dimensi yang kita buat itu adalah kalau kita lihat di sini adalah 92 mm dikali di sini ada 68 mm. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan fitur, kemudian kita extrude boss. Kemudian kita isi di sini jaraknya itu adalah 18 mm. Kemudian kita lanjutkan membuat sebuah lubang, dua buah lubang, di mana lubang ini terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita klik bagian atas, kemudian kita scan. Kemudian kita normal tukan. Kita buat dua buah lubang di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Kemudian kita beri dimensi, di mana dimensi ini sendiri itu adalah diameter 16 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dimensi jarak titik center ke titik bagian bawah itu adalah 28 mm, dengan titik atas dengan sisi sebelah kanan. Titik center ini dengan sisi sebelah kanan itu adalah 20 mm. Kita isi di sini dengan sisi sebelah kanan ini adalah 20 mm. Di sisi bagian bawah ke titik center itu adalah 28 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat fitur, kemudian kita extrude cut. Kemudian kita rubah tampilan menjadi isometri. Kemudian ini kita pilih adalah true all, di mana dia akan memotong ke sisi bagian bawah. Kemudian kita OK-kan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sisi bagian samping. Nah, jadi di bagian samping bagian bawah ini kita jadikan skate-nya, agar nanti kita bisa mengextrude sepanjang di sumbu di jarak 92 mm. Jadi kita klik sisi bagian samping, kemudian kita skate. Kemudian kita normal tukan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis ke sisi bagian atas. Kemudian kita buat di sini ada radius, di mana radius ini adalah 18, radius 18. Kemudian kita exit. Kemudian kita lanjut dengan proses pemberian dimensi, di mana dimensi di sini ini adalah radius 16. Kemudian kita OK-kan. Kemudian panjang dari titik tengah ke titik belakang sini itu adalah 125 dikurang 68. Jadi panjang ini sendiri itu adalah 125 dikurang 68. 68 dikurang 6 itu adalah 62. Berarti ini 62. Maka panjang ini sendiri itu adalah 63. Kemudian tinggi ini sendiri itu adalah 53. Tinggi titik atas ke titik bawah itu adalah 53. Di sini dapat kita lihat 53. Kemudian di sini ada radius 6, maka jarak dari titik samping ke titik garis ini itu adalah 6 mm. Nah, kemudian garis yang kita buat, kita lanjutkan dengan proses penggunaan offset entities, di mana offset entities ini adalah mengcopy garis ini itu adalah dengan jarak 12 mm. Kemudian kita klik ini semua, kita arahkan, kita reverse sehingga dia menduplikatkan garis ke sisi bagian atas. Kemudian kita OK-kan. Kita lanjutkan dengan proses pembuatan dua buah garis, di bawah satu, kemudian di sisi bagian atasnya satu. Kemudian kita select. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan, di sini ada
radius, dimana radius di sini itu adalah radius 6 juga. Maka di sini kita lanjutkan dengan menggunakan perintah di sini adalah fillet. Kemudian di sini kita ganti menjadi 6, kita ke garis pertama, kita klik garis kedua. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses fitur, kemudian extrude boss. Kemudian kita putar gambar yang kita buat, kemudian arahnya kita reverse. Kemudian di sini kita bisa menggunakan true all sehingga yang kita extrude sampai ke titik bagian belakang. Kemudian kita okekan. Kemudian kita klik di sini, kita arahkan ke isometri. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sisi bagian atas, di mana di sini kita akan membuat sebuah circle. Kita klik bagian atas, kemudian kita sketch. Kemudian kita normal tukan. Kemudian kita klik di sini circle, kita pilih di titik bagian tengah. Kemudian kita beri dimensi, di mana dimensi di sini itu adalah diameter 80. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah fitur. Sebelum kita menggunakan extrude boss-nya, kita isometrikan terlebih dahulu. Kemudian kita extrude boss-kan. Nah, di mana dalam proses pemberian ini, itu ketebalan ini itu adalah 12 ditambah 6, maka dia menjadi 18. Di sini kalau kita lihat di sini, dia kita reverse-nya ke bawah, maka panjang ke bawah itu adalah 18 lantaran kita menggunakan plane di sisi bagian atas. Kemudian direction kedua itu adalah 53 dikurang 12 dikurang 6. Nah, di sini kita isi itu adalah 53 dikurang, di sini kalau kita lihat di sini ketebalannya 12 dikurang di sini ada 6 mm. Kemudian kita okekan. Kemudian kita klik tanda oke. Sehingga gambar kita berbentuk tabung ke sisi bagian atas berdasarkan perhitungan kita tadi, dan ke sisi bagian bawah itu adalah 12 ditambah 6. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan lubang di sisi bagian atas, kemudian kita sketch, kemudian kita normal tukan. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan circle di sisi bagian di atas, kemudian di mana circle ini sendiri itu adalah dengan diameter 40. Kemudian kita okekan, di sini kita extrude cut. Nah, di sini dapat kita lihat adalah true all, kemudian kita okekan. Sehingga lubang di sisi bagian atas telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat sayap di sisi bagian tengah dengan menggunakan, nanti kita gunakan itu adalah right plane dengan menggunakan perintah rip. Kemudian kita klik right plane, kemudian kita sketch. Kita klik, kita sketch. Kemudian kita normal tukan. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada jarak 1 mili dari titik sudut ke titik bagian dalam. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan line, di mana line di sini kita buat ke bagian atas, kita klik ke sisi sebelah kiri, kemudian kita arahkan kursor kita ke bagian bawah, kemudian kita select. Kemudian kita berikan dimensi, di mana dimensi di sini sendiri itu adalah garis ini terhadap garis sebelah kiri itu adalah 1 mili. Kemudian tingginya kalau kita lihat di sini tingginya adalah, kalau kita lihat di sini tingginya itu 120. Di sini ada radius 42. Nah, di mana panjang ini sendiri itu adalah 42. Kemudian kalau tinggi ini itu adalah 24. Di sini adalah 24. Kemudian kita lanjutkan, kemudian kita okekan terlebih dahulu, kemudian kita fitur, kemudian kita di sini bisa kita exit sketch, kemudian kita gunakan perintah rip. Nah, dalam menggunakan perintah rip ini sendiri, ini adalah ketebalan dari gambar yang kita buat sendiri itu adalah 14 mm. Di sini kita ganti 14 mm. Nah, di mana arah panah kalau kita lihat ini ke arah atas, kemudian di sini kita klik flip material set ini itu adalah ke arah bawah. Kemudian kita okekan.
maka rib kita telah sayap yang akan kita buat telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Di sini ada menggunakan perintah fillet, di mana fillet di sini itu adalah dengan radius 42. Kemudian kita okekan. Di sini kita klik garis pada bagian atas. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan masih menggunakan perintah fillet, di mana fillet di sini itu adalah radius 12. Kemudian kita klik garis ini, kemudian kita okekan. Maka gambar kita kalau kita lakukan pengecekan telah sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin sekian pembelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat memandu kawan-kawan dalam berlatih SolidWorks secara otodidak atau mandiri. Mungkin sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.